Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Tak terasa, sudah hampir 3 bulan berlalu, yang artinya Kang Wu bisa kembali menggunakan kemampuannya untuk memanggil monster. Tapi entah kenapa, bukannya bersemangat, Kang Wu malah menjadi sedikit ragu. Alasannya karena setiap kali monster yang ia panggil selalu saja berasal dari benua Elnor, yang artinya ada kemungkinan kecil jika bisa saja yang Kang Wu panggil adalah Lucifer. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka tamatlah riwayatnya. Karena kemungkinan besar Kang Wu masih jauh lebih lemah dibandingkan Lucifer. Oleh sebab itu, nampaknya Kang Wu akan mengurungkan sedikit niatnya untuk melakukan pemanggilan ketiga. Ya, setidaknya ia harus bersabar sampai kekuatannya jauh lebih meningkat lagi. Dan tiba-tiba terdengar suara bel. Awalnya Kang Wu mengira jika mungkin saja itu adalah Yongju yang mampir di saat atau waktu yang begitu random. Alasannya karena apartemen tempat mereka tinggal sangat berdekatan. Dan ternyata saat Kang Wu membuka pintu, itu adalah seorang pria. Dan ia langsung memeluk Kang Wu. Ya, itu adalah Kim Si-Hon. Begitu melihat sosok Yung Nim-nya, Kim Si-Hon langsung memeluk Kang Wu. Tentunya itu membuat Kang Wu risih. Walaupun Kim Si-Hon sangat merindukannya, tapi tidak dengan Kang Wu. Ia pun berusaha menjauhkan Kim Si-Hon, tapi nampaknya Kim Si-Hon kini jauh lebih kuat, yang bahkan membuat Kang Wu sedikit kesulitan untuk mendorongnya. Hingga pada akhirnya suatu tak terduga pun terjadi. Ya, Kim Si-Hon merasakan aura yang tidak menyenangkan di dalam apartemen Kang Wu. Ia pun melesat maju ke dalam, dan ternyata aura tidak menyenangkan tersebut berasal dari Balzac yang sedang mengangkat jemuran. Tentunya aura permusuhan langsung terlihat jelas di antara keduanya. Balzac sampai berkata, berani-beraninya seorang manusia mengganggu Tuan Balzac yang sedang mengangkat jemuran. Adapun Si-Hon, ia sudah siap untuk memberikan serangan. Dan saat keduanya hampir berbentrokan, untungnya Kang Wu sempat menghentikan mereka. Berhenti! Ya, hampir saja tempat tinggal Kang Wu pertama setelah ia kembali dari neraka dihancurkan begitu saja. Dan Kang Wu pun mulai menjelaskan beberapa hal kepada Si-Hon. Ia pun akhirnya mengerti, yaitu fakta bahwa Balzac merupakan makhluk panggilan Kang Wu. Tentu saja setiap orang yang melihatnya pasti akan menganggapnya sebagai musuh. Jadi Kang Wu memakluminya. Setelah itu Kang Wu pun mulai bertanya kepada Kim Si-Hon apakah pelatihannya sudah selesai. Tapi dari apa yang Kang Wu lihat, yaitu bahwa pertumbuhan Kim Si-Hon sangat signifikan, yang mungkin saja suatu hari di masa depan nanti ia bisa melampaui Balzac dan juga Echidna. Kang Wu mengira jika pelatihannya selesai lebih awal, tapi ternyata tidak. Ada kejadian yang membuatnya menghentikan pelatihannya dengan Fujimoto Ryoma, yaitu karena ada sosok bertopeng yang menghampirinya. Kang Wu sudah bisa menebak, pastinya itu adalah Guardian, dan tentunya benar. Tapi Si-Hon menjelaskan lebih panjang bahwa sosok Guardian tersebut mungkin saja telah diketahui oleh Kang Wu. Ya, walaupun itu adalah argumen yang aneh di awal, karena Kang Wu tahu jika setiap Guardian memakai topeng. Jadi bagaimana bisa Kang Wu mengetahuinya? Dan saat nama diucapkan, Kang Wu pun nampak terkejut karena sosok Guardian yang menghampirinya adalah Grace McCarbin.
ibu negara Amerika Serikat yang juga merupakan player pertama dan terkuat di dunia. Itu adalah nama yang tak terduga. Ada banyak resume dari Gray McCarbin, tapi tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa ia adalah Guardian, yang artinya McCarbin telah menutup rapat informasinya terkait Guardian. Itu adalah fakta yang menarik, apalagi kemungkinan besar McCarbin merupakan sosok yang kuat yang mungkin saja kala itu masih lebih baik dibandingkan Kangwu. Ya, walaupun status energi iblis Kangwu sudah mencapai 120, tapi ia sangat senang jika memiliki sekutu yang kuat. Sihon menjelaskan bahwa McCarbin menemuinya dan menawarinya untuk menjadi anggota Guardian. Tapi Kim Sihon menolak dan ia ingin meminta pendapat dari Kangwu terlebih dahulu. Dan itu adalah hal yang menyenangkan untuk didengar. Apalagi Sihon juga boleh membawa Kangwu untuk membicarakan hal tersebut. Kangwu yang nampak antusias pun langsung bertanya, "Jadi, apakah kau menyimpan nomornya? Mari kita langsung bertemu saja." Lalu Sihon pun menjawab, "Tidak, ia tidak memberikanku nomor, tapi ia memberikan sebuah artefak kepadaku." Lalu Sihon pun membawa Kangwu ke suatu tempat. Dan saat dirasa itu adalah tempat yang cocok, Sihon pun melemparkan sebuah artefak. Dan dari artefak tersebut sebuah gerbang tercipta. Baik itu Kangwu, lalu Sihon pun masuk ke dalam gerbang tersebut. Lalu ia pun dibawa ke suatu tempat serba putih. Di sana ada dua orang yang menunggu. Pertama, tidak lain itu adalah Grace McCarbin. Lalu yang kedua ada seorang gadis yang duduk di atas kursi roda. Dan wanita itu pun berkata, "Selamat datang, perkenalkan, aku adalah Gaia." Tentunya Kangwu langsung terkejut. Gaia merupakan pimpinan dari Guardian. Itu adalah sosok yang sangat ingin ditemui oleh Kangwu, karena mungkin saja sistem Gaia berkaitan dengan penyegelan 10.000 inti iblisnya. Ia berharap akan bertemu Gaia suatu hari nanti jika bersama Kim Sihon yang merupakan atau ditunjuk sebagai Guardian. Jadi merupakan hal yang sangat mengejutkan bisa bertemu dengannya dalam waktu yang begitu cepat. Dan jika sang pimpinan bergerak langsung, artinya Kim Sihon merupakan sosok yang spesial bagi Guardian, atau mungkin juga mereka sangat putus asa karena sistem Gaia semakin melemah. Oleh sebab itulah Kim Sihon dibutuhkan. Gaia pun kembali berkata, "Oh, jadi kau adalah sosok yang dibicarakan oleh Grace, wali dari Kim Sihon yang merupakan kakak bukan sedarahnya?" Gaia pun memuji hubungan erat di antara keduanya. Kim Sihon juga menambahkan bahwa Kangwu merupakan sosok yang sangat ia hormati dan bahkan lebih ia anggap sebagai keluarga dibandingkan saudaranya sendiri. Dan perlahan dengan bantuan dari Grace, Gaia pun diminta untuk dipandu menuju ke arah Kim Sihon. Ya, ternyata Gaia dari awal menutup matanya karena ia buta atau tidak bisa melihat. Gaia pun menyentuh tangan Kim Sihon, lalu ia berkata, "Aku bisa merasakan semua penderitaan yang telah kau alami. Tapi tenang saja, walaupun tubuhku hampir hancur, tapi aku akan berusaha keras untuk membantumu." Ya, kata-kata tersebut bahkan membuat Kim Sihon tersentuh. Adapun Kangwu sendiri, akhirnya ia sadar bahwa Gaia bukanlah sosok yang kuat seperti Grace McCarbin. Matanya tidak bisa melihat, lalu tubuhnya lumpuh sampai harus ditopang dengan kursi roda. Tapi Kangwu juga yakin kejadian tersebut terjadi belum lama ini. Dan mungkin itu juga berkaitan dengan sistem Gaia. Ada banyak pertanyaan di kepala Kangwu. Dan karena penasaran, Kangwu pun menarik Kim Sihon karena ia tidak ingin Kim Sihon bergabung dengan anggota Guardian yang tidak tahu apa tujuannya. Oleh sebab itulah Kangwu bertanya, "Jadi sebelum semuanya aku ingin mendengar dulu sebenarnya apa tujuan dari Guardian." Dan perlahan Gaia pun menjelaskan, "Apakah kau pernah mendengar tentang sistem Gaia?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years.
Semoga terhibur, ketemu lagi di next video, bye-bye.